Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore. Aduh, maaf sekali ya. Kita jadi ada telat lumayan beberapa menit ya. Hampir 30. Iya, aduh sorry banget. Baik, kita ketemu lagi di Ngobar Altu 85 di sore hari ini. Kali ini kita bicara temanya jangan asal obat ya, jangan ngasal deh pokoknya ya. Ya kalau kita biasanya pusing dikit, sebenarnya sih bukan kita ya, khususnya gue ya, pusing sedikit Panadol gitu ya. Tadinya malah pusing sedikit Paramek gitu, tapi sekarang ya sudah sedikit berkurang. Terus akhirnya mungkin jadi tema menarik ini gitu untuk kita bicarain di Ngobar gitu. Makanya sore hari ini aku mengundang ada Ngobar Altu 85 mengundang ada Indah Pancawardhani dan satu lagi Dr. Maidina Ananda. Lucu ya namanya ya, Maidina Ananda, kayaknya kesannya masih kecil aja gitu, padahal udah jadi dokter, udah ibu-ibu, udah punya cucu ya malah ya, Maidina. Alhamdulillah. Ya udah. Oke. Baik, aku sebelum mulai mau membacakan dulu CV dari Maidina dulu kali ya. Kalau Indah nih, kita udah pernah kedatangan Indah waktu di episode itu ya, kuliner ya, di kuliner. Nah sekarang rupanya dia bicara tentang obat, apa sih hubungannya gitu kan. Indah Pancawardhani bicara tentang obat. Nah nanti kita lihat. Oke, Dr. Maidina Ananda lulus tahun 85 SMA 7, satunya 12, duanya 2 IPA 3, tiganya 3 IPA 6. Lulus kuliah dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta. Sekarang tinggal di Kota Tangerang. Sudah berkeluarga, anak 1 putri dan 1 putra. Cucu 3 jagoan. Ini 3 jagoan dari kedua-duanya ya. 2 anak ini ya. Jadi 2. Dua ya, berarti ya udah cuci gudang berarti ya. Oke. Kegiatannya saat ini praktek in-house klinik di perusahaan swasta. Profesinya seorang dokter. Terus kenapa mengambil tema ini? Bahasannya adalah bijaklah dalam mengkonsumsi obat. Wah, benar nih. Ini penting banget ya. Makanya kemarin di promonya tuh ada masalah dosis, masalah jangan ambil obat sembarangan, jangan juga ada cara untuk meminum obat. Terus juga ada cara pemilihan obat ya, kita nggak boleh minum obat sembarangan karena ada berbagai jenis obat yang ada gitu ya, ada di label, di cover dari obat itu sendiri. Nah itu kita akan bahas di sini. Yang kedua, CV dari Indah Pancawardhani. Halo Indah. Halo Bu. Waalaikumsalam. Nah Indah ini waktu itu kita udah sempat sampaikan CV-nya ya. Dulu kelas 1-nya 17 ya. Terus 1 IPA 3, lalu 2 IPA 3, 3-nya 3 IPA 6. Nah, lulus kuliah langsung lulus SMA langsung kuliah di ISTN jurusan farmasi ya. Terus 2008 sampai 2010 kuliah lagi Strategic Management di Prasetya Mulia. Nah, sekarang tinggalnya di mana? Oh, di Perum Villa Nusa Indah, Gunung Putri Bogor. Sudah berkeluarga, 3 anak. Kegiatannya memanage beberapa usaha, salah satunya kuliner. Lalu Indah pensiun dini berakhir pada tahun 2020 kemarin dari perusahaan farmasi PT Merck setelah 25 tahun 7 bulan ya bekerja. Terakhir sebagai Global Regulatory Affairs Country Manager. Nah, kenapa?
Tadi ada yang bicara? Oh, enggak ya. Oke, baik. Langsung saja kita akan bahas. Saya akan kasih waktu untuk Dr. Medina Ananda. Silakan, Bu Dok. Silakan, Bu Dok. Duluan Ya. nih. Duluan. Indah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Senang rasanya ya kita bisa sampai saat ini masih bisa ketemu walaupun udah. Terima kasih sebelumnya buat Budi, Mona yang telah mengundang saya untuk berbagi ya, untuk sekedar berbagi atau sharing ilmu pada acara Ngobar Altul 7. Terima kasih atas kehadiran sejawat lagi, itu kebiasaan teman-teman semua pada acara Ngobar kali ini. Baik, kita ambil tema jangan asal minum obat ya. Ini saya sudah diskusi dengan Dani, rasanya tema ini bagus ya kita angkat, terus kita sampaikan juga ke Budi ya. Budi juga minta tema kita ini tentang obat. Karena mengingat saat ini nih obat ini sudah diperjualbebaskan cukup luas ya. Kita lihat di mana-mana toko obat bertebaran gitu. Terutama yang lucunya lagi pasien itu seringkali atau masyarakat umum itu kalau datang ke dokter baru keluhannya misalnya panas sehari anaknya ini, dia udah langsung minta, dok nggak dikasih antibiotik dok gitu ya. Jadi menurut pasien itu tuh rasanya antibiotik itu obat dewa, obat segalanya. Jadi nah itulah yang harus mungkin kita perlu ini pemahaman bagaimana pemakaian obat-obat tertentu, karena obat itu kan banyak macamnya ya. Tidak sembarangan kita bisa menggunakan obat. Tidak semua orang mempunyai efek yang sama terhadap obat sesuatu obat. Karena misalnya kalau kita, makanya seringkali pada saat kita memeriksa pasien itu yang lebih penting tuh dari anamnesa. Anamnesa kita gali sampai sejauh mana keluhan yang muncul pada pasien-pasien itu. Jadi obat itu terakhir itu kita meresepkan obat setelah kita mengetahui dari anamnesa. Kemudian kalau ada pemeriksaan lanjut yang perlu kita lakukan maka akan kita lakukan ya. Jadi obat itu karena tidak boleh sembarangan. Di situ tuh kan kita ada obat keras, nanti ada obat itu dia yang bisa menyebabkan efek samping banyak. Mungkin nanti Indah ya yang lagi akan menjelaskan apa macam-macam obat tuh. Macam obat tuh ada pil, kapsul, ini isinya juga macam-macam. Mungkin nanti Indah yang lebih ini ya mengetahui. Kalau saya mungkin karena tidak boleh sembarangan pasien orang itu minum obat. Misalnya tadi Budi bilang pusing, dia langsung minum obat gitu kan. Masih itu dibawa istirahat dulu, karena pusing itu penyebabnya bermacam-macam ya. Bisa pusing karena kita nggak punya uang, pusing karena kurang istirahat, pusing bisa karena dari hipertensi atau tensi kita itu, maka semuanya itu perlu diperiksakan dulu ke dokter. Jadi nggak boleh sembarangan kita mengkonsumsi obat. Pada saat kita memberikan obat juga kita tanya ada alergi obat apa enggak ya, karena nggak semua obat itu bisa diterima oleh semua orang ya. Jadi mungkin obat A cocok buat obat B, tapi belum tentu obat ini cocok dengan yang lainnya. Jadi alergi obat perlu kita tanyakan, karena efek dari alergi obat itu seringkali menimbulkan ini yang fatal itu bisa terjadi kan, yang SLE syndrome itu ya, Stephen Johnson itu ya, Stephen Johnson yang dimana seluruh itu bengkak-bengkak itu yang paling parah ya, sampai ke kemaluannya segala itu yang udah repot tuh. Nah di era COVID seperti ini juga tuh, di pandemi seperti ini itu tuh terjadi kepanikan pasien-pasien COVID itu, dimana pada saat isolasi mandiri itu tuh kan tidak semua
pada saat ini tuh Indah tahu sendiri ya Indah ya, kita kehabisan antivirus itu betul-betul langka, sampai dok saya mau dong diresepin antivirus, obat-obat ini. Dia WA saya, dok tolong dong dok resepin obat-obat ini nih. Lah, ibu memangnya positif COVID? Enggak dok, saya tuh cuma menyetok karena takutnya kalau saya COVID nanti obat ini udah nggak ada. Nah sampai begitu paniknya tuh ini tuh pasien-pasien itu, sehingga perlu edukasi tentang bagaimana penggunaan obat tersebut, bagaimana cara isolasi mandiri, bagaimana ini. Jadi itu penggunaan obat itu memang betul-betul ini ya. Nah satu lagi yang memang di kita ini toko obat bertebaran itu tanpa resep obat, ini yang paling bahaya ini ya. Kita tidak bisa mengkontrol kontrol obat itu sangat sulit, karena kita tahu obat seperti antibiotik macamnya itu paling banyak tuh di Indonesia. Golongan penisilin aja macamnya banyak. Indah mungkin nanti bisa menjelaskan ya Indah ya. Golongan paling banyak tuh di Indonesia tuh antibiotik itu banyak sekali ini. Jadi nah itu tanpa resep obat pun juga masyarakat bisa mendapatkan antibiotik, padahal tidak semua penyakit itu harus menggunakan antibiotik, karena antibiotik itu hanya digunakan untuk mengobati infeksi bakteri ya. Jadi misalnya seperti kalau orang sakit gigi kan kemungkinan ada infeksi bakteri, itu bisa diberikan antibiotik, tapi antibiotiknya pun juga macam-macam. Kemudian diare. Pokoknya kalau ada demam itu juga tidak semua itu karena infeksi bakteri. Jadi demam masih 1 hari itu kita tidak perlu kasih antibiotik. Biasanya kalau udah 3 hari kita lihat itu baru kita berikan antibiotik. Kayak demam pasca vaksin kita tidak perlu kasih antibiotik karena penyebabnya bukan karena bakteri atau virus ya. Jadi bukan virus itu sendiri, jadi kita tidak berikan. Demam itu cukup kita kasih anti demam seperti paracetamol, nggak perlu obat-obat lainnya, cukup istirahat. Makanya pada pasien-pasien pasca vaksin biasanya memang lebih baik diberikan istirahat. Itu istirahat yang penting, paling penting tuh menjaga pola hidup ya, istirahat, pola makan, pola ini, karena kita yang apalagi yang udah mania kerja, ditambah lagi buat yang laki-laki ini merokok. Nah itu itu makin nginil aja tuh daya tahan tubuh kitanya tuh nanti insyaallah takutnya menurun. Jadi obat itu tidak boleh sembarangan kita mengkonsumsinya. Jadi harus sesuai dengan keluhan pasien yang kita berikan. Itu dosisnya juga tidak boleh sembarangan. Kalau dosis diberikan dari awal misalnya dia mengkonsumsi itu, maka nanti akan terjadi resistensi obat. Resistensi obat itu nanti akan menjadikan pengobatan jadi lebih mahal. Karena dia dikasih dengan dosis yang itu, karena dia sudah biasa minum. Misalnya kita udah biasa minum sehari, saya sakit sedikit keluhan ini, minum antibiotik. Ini sedikit, minum antibiotik. Nah, pada saat kita dirawat di rumah sakit nanti terjadi resistensi obat itu, jadi kita udah nggak mempan tuh dengan obat-obat yang biasa kita ini. Nah itu kan jadi cost-nya lebih besar ya. Jadi hati-hatilah dalam mengkonsumsi obat. Nah, mungkin bisa kita ini pasien yang cerdas itu adalah pasien yang bijak dalam menggunakan obat ya. Catat, pasien cerdas adalah pasien yang bijak dalam menggunakan obat. Jadi nggak boleh sembarangan kita mengkonsumsi obat. Terus seperti obat-obat kita misalnya mengalami hipertensi. Ada pasien hipertensi misalnya datang pertama kali ke klinik dengan tekanan darahnya 130/90. Itu biasanya nggak saya kasih obat dulu. Kemungkinan itu ada gangguan di pola hidupnya dia. Kita lihat dulu sampai kita berikan, nanti kita lihat sampai kalau tekanan darah 130/90 itu dalam 3 bulan setelah dia menjalani isolasi, menjalani pola hidup yang baik tapi tidak ada perubahan, nah itu baru kita berikan obat. Jadi kalau masih
hipertensinya masih 130, terus kita coba deh gaya hidupnya diperbaiki dulu dengan istirahat, dengan olahraga seperti jogging, bersepeda. Nah, Ali tuh sepeda insya Allah tekanan darahnya bagus ya, Ali. Amin. Mudah-mudahan Bu Dokter, insya Allah. Siap. Ya. Jadi kita dalam 3 bulan kita lihat, selama 3 bulan dia sudah menjalani pola hidup dengan gaya hidup yang baik, maka kalau nggak turun-turun juga baru saya berikan obat gitu loh. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung saya kasih obat hipertensi gitu ya. Jadi begitu juga dengan keluhan seperti misalnya sakit lambung itu macam-macam banyak, itu tidak perlu antibiotik ya, cukup dengan kayak kan macam-macam penyebabnya, bisa karena stres, bisa karena itu. Jadi kita harus bijak dalam saya sebagai dokter juga harus tidak boleh semena-mena memberikan obat kepada pasien gitu. Jadi harus memilah-milah mana penyakit yang perlu diberikan obat dengan antibiotik yang paten, yang mahal itu atau itu. Jadi sesuai indikasi dan keluhan pasien, nggak sembarang kita memberikan obat ya gitu. Mungkin itu dulu, nanti mungkin bisa ini langsung. Jadi nanti lebih baik kita banyak tanya jawab aja ya mungkin ya. Oke. Dulu ya. Wah, belum apa-apa, saya udah skip. Tanya aja dong. Boleh nanya nggak? Belum boleh. Belum boleh. Tunggu dulu ya, Bu Nur, karena masih ada satu lagi pembicara yang belum sampaikan opening speech-nya ya. Oke, baik. Kita langsung saja ke Dani Indah Pancawardani, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya untuk teman-teman semua. Ketemu lagi ya sore ini ya dengan saya. Kalau kemarin topiknya kuliner, saya jualan somai. Sekarang saya jadi mantan penjual obat. Karena saya sudah jadi tiba-tiba hubungi saya lagi gitu loh, karena kan kemarin itu peaknya tinggi banget ya kasus pandemi, terus kemudian terjadi rahasia seperti tadi Dokter Dina juga bilang ya, terus kemudian di mana-mana obat kosong, terus pertimbangkan kan kalau mungkin ini topik yang bisa di-sharing ya untuk teman-teman. Ya bukan bermaksud untuk menggurui ya, tetapi kita dan Dina ya hanya untuk sebagai sharing aja ya gitu loh. Karena saya juga udah lama banget berkecimpung di dunia obat, 25 tahun di Merck dan sebelumnya juga 2 tahun ya, jadi total 27 tahun gitu ya. Dan saya tadi Bu juga bilang ya, apa sih posisi saya? Posisi saya ini kan sebagai pendaftaran obat ke Badan BPOM. Jadi sebelum produk itu bisa dijual ya di Indonesia gitu, itu saya adalah orang pertama gitu yang tahu dulu nih. Baru kemudian saya membedah ya, mengakses ya, terus kemudian diskusi sana sini, terus kemudian mendaftarkan produk itu. Jadi ya sudah cukup lama lah ya. Jadi saya tahu mengenai obat-obatan. Nah, kalau tadi Dokter Dina mengupas ya dari sisi pengobatannya ya, jangan sembarangan pengobatan. Kenapa sih gitu loh? Karena obat itu sebenarnya bahaya. Obat itu sebenarnya kan seperti pisau bermata dua ya. Di satu sisi itu dapat menyembuhkan ya, tetapi di sisi yang lain kalau punya ada salah terapi, salah dosis, itu bisa berbahaya bagi pasien. Nah, kalau saya di sini mau menceritakan atau sedikit sharing ya mengenai obat yang ini. Sebenarnya sih rada bingung juga ya, karena saya belajar obat ini lama banget ya. Terus kemudian bagaimana merangkumnya supaya teman-teman tuh bisa mengerti dan juga dengan bahasa yang awam. Ya, jadi intinya obat itu adalah komoditi yang berbeda dari konsumsi lain ya. Karena apa? High regulated. Regulated itu maksudnya sangat tinggi peraturannya dan sangat ketat ya. Kenapa sangat ketat? Kalau dilihat dari obatnya sendiri ya, obat itu kan terdiri dari ada namanya zat berkhasiat.
zat berkhasiat itu yang punya efek terhadap obat ya. Selain zat berkhasiat juga ada juga zat pengisi yang lain. Dan kemudian juga ada kemasannya. Kemasannya apakah botol, apakah dia jarum suntik, itu semua ada basicnya, ada saintifnya. Ya, terus kemudian labelingnya. Labelingnya juga kan mungkin teman-teman juga pernah tahu lah, ini ada peringatan perhatian, ada kontraindikasi ya, ada masa kadaluarsa. Nah, itu semuanya dievaluasi oleh badan otoritas terkait ya. Kalau di Indonesia itu namanya BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, apa aja yang dievaluasi oleh BPOM? Itu ada data klinis ya, data uji klinis ya. Terus kemudian ada juga data preklinis. Itu terkait sama zat aktifnya. Jadi pada saat suatu obat itu ditemukan, itu harus dicek dulu gitu ya. Ada nggak sih efeknya gitu loh terhadap farmakologis ya. Misalnya tadi ini ada nggak khasiatnya untuk obat jantung? Ya harus dites dulu gitu loh. Nggak cuma sembarangan misalnya, oh ini secara turun-temurun ada khasiatnya kan. Ya memang ada beberapa kayak obat tradisional, tapi kan secara saintifik itu belum diketahui banget ya dosisnya berapa, terus kemudian jangka waktu penggunaannya juga berapa. Nah, tetapi kalau untuk obat itu kan memang kebanyakan kita bicara di sini yang sintetik ya, yang obat-obat sintetik. Kenapa sih harus dibikin obat sintetik ya? Supaya mudah di harmonize ya. Spesifikasinya itu harus bisa jadi acuan gitu. Nah, terus kemudian selain data preklinis, data klinis juga preklinis. Diuji nggak nih terhadap uji hewan uji gitu ya. Nah, kalau tidak ada data preklinis itu kebanyakan obat baru itu tidak. Karena apa? Karena tidak mungkin dan tidak etis kalau obat itu harus langsung dicoba kepada manusia gitu ya. Itu semua ada uji binatangnya. Karena apa? Binatang itu dibuat sampai mati loh. Jadi biar supaya tahu dosis berapa sih maksimumnya yang digunakan hingga menyebabkan kematian. Gitu. Nah, terus kemudian juga pada uji binatang juga dites. Kan tadi nggak mungkin ya misalnya dicoba kepada ibu hamil ya, ibu yang sedang hamil. Nah, itu diuji juga kepada hewan gitu ya. Hewan yang hamil ya, yang ya itu dicek supaya apa, untuk melihat apakah ada efek terhadap produktivitas ya, alat-alat reproduksi, terus kemudian genitas ya, apakah nanti misalnya anak cucunya gitu loh terjadi congenital nggak, kelainan keturunan gitu ya. Nah, terus kemudian selain itu, jadi BPOM itu periksanya pertama apa, data klinisnya dulu gitu loh. Kalau nggak ada efeknya, buat apa gitu loh disetujui. Tapi ada juga kalau misalnya dia ada efek, tetapi efek sampingnya lebih berat ya, itu pasti tidak akan disetujui, kecuali obat itu adalah single player ya. Tidak ada obat satupun yang bisa menyembuhkan untuk penyakit tersebut gitu. Itu biasanya bisa disetujui dengan pertimbangan risk and benefit gitu. Nah, terus kemudian setelah data uji klinis dan preklinis tadi disetujui oleh BPOM, diakses ya oleh authority, kemudian baru data kualitas. Nah, data kualitas dan kemasan itu terkait dari proses pembuatannya. Karena semua proses itu harus mengikuti peraturan secara internasional. Itu yang namanya istilahnya GMP ya. Jadi pabrik-pabrik pembuat itu juga harus mengikuti ya atau mengacu kepada peraturan internasional ya, itu GMP. Karena ya itu tadi, obat itu adalah urusannya nyawa loh gitu loh, nggak cuma misalnya cuma makanan, alergi mungkin gatal-gatal aja, tetapi kalau obat itu kan tadi ya mengandung zat aktif yang bisa mempengaruhi farmakologis tubuh manusia dan juga bahkan bisa menyebabkan kematian. Terus kemudian terakhir itu adalah perandaan ya, labeling. Labelingnya juga akan diperiksa. Nah, itu baru dari sisi obatnya sendiri. Nah, terus kemudian dari sisi pabrik gimana? Dari pabrik, semua pabrik pembuat obat termasuk subkontraktor, karena mungkin nggak semua pabrik itu dari A to Z ya, itu bisa memproses semua. Misalnya seperti analisanya, mungkin dia assign kepada laboratorium yang lain ya, itu semuanya harus data-datanya semua itu harus dievaluasi. Dan inspeksi itu juga dilakukan selain oleh local authority ya, BPOM ya. BPOM itu akan melakukan inspeksi
secara on the spot ya, mendadak, tidak pernah dia mengetok pintu dulu. Jadi dia langsung telepon, call, kita mau datang misalnya kayak kemarin, kita mau datang ya hari ini ke merek ya. Ya udah, saya semua tutup pintu, tutup pintu tuh udah nggak mau nerima pekerjaan yang apa, karena saya harus standby gitu loh. Ini terkait apa ya gitu loh, karena kan kita produknya akan ada banyak ya gitu di POM. Terus dia bilang untuk 1-2 produk, tapi kadang-kadang juga dia merembet tuh ke produk yang lain. Jadi kita siapin semuanya yang terkait dengan data-data. Karena apa? Di POM itu untuk mengecek kebenaran data yang kita submit ke POM itu apakah sesuai nggak dengan realita yang dijalankan di pabrik. Apakah sesuai nggak dengan prosedur dari GMP. Ya, jadi misalnya dari mulai bahan baku ya, terus kemudian pengemasan, penandaan, apakah itu benar nggak gitu. Kalau misalnya tidak sesuai, ya itu kita harus membuat KAPA. KAPA itu mungkin teman-teman ada yang tahu ya, kayak corrective action dan preventive action. Nah, itu kalau misalnya itu ringan, tapi kalau misalnya berat gitu ya, kayak kemarin mungkin teman-teman dengar ya cerita ivermectin. Kenapa sih salah satu pabrik ditutup? Kalau saya sih udah tahu gitu loh. Kenapa? Karena saking kerasnya itu produk. Terus kemudian harga ya, BPOM dari harga aja yang tidak sesuai harga juga kita daftarin ke BPOM ya. Kita kasih harga yang paling tinggi, HET itu harga eceran tertinggi. Kalau lebih dari itu BPOM akan warning. Kenapa? Karena apa? Setiap kali kita mau naikkan harga aja kita harus report ke BPOM. Nah, terus kemudian dari harga yang udah kayak apa sih tidak terkontrol ya, kemudian BPOM datang ke pabrik, tiba-tiba di pabrik itu ditemukan ya suplai bahan bakunya itu tidak terdaftar ya. Jadi kalau obat itu nggak seperti kayak bikin kue gitu loh. Oh habis senang banyak nih. Oh di toko ini habis, lari ke toko sebelah. Itu nggak bisa seperti itu. Karena apa? Semuanya itu harus dievaluasi. Ya, harus sesuai dengan spesifikasi. Di BPOM spesifikasinya apa? Itu ada yang namanya buku kayak apa sih Bible-nya ya, Alkitabnya BPOM, Alkitabnya di obat itu ada farmakope ya. Kalau di Indonesia itu farmakope Indonesia, dan itu juga adopt dari yang namanya USP ya, atau European ya pharmaceutical. Itu biasanya mirip lah. Nah, terus kemudian ya tadi ya, kenapa sih bisa terjadi ras terus kemudian kosong, marah-marah gitu, itu yang harus dijaga gitu. Makanya pemerintah kan jangan kalau nggak sakit ngapain minum obat gitu loh ya. Yang satu, kalau benar-benar yang membutuhkan itu nggak ada gitu loh. Kalau saudara kita juga yang membutuhkan itu kan juga repot ya. Ya seperti tadi ya, nggak bisa gitu loh. Karena obat itu kan gini, kalau mau buat ya itu harus di-prepare dulu ya jauh-jauh hari. Dan selama pengalaman saya, setelah obat approve ya, itu 1 tahun baru produk itu siap di pasaran. Karena apa? Harus disiapin dulu dari bahan bakunya, terus kemudian pengemasannya, pencetakannya ya, terus kemudian belinya kan juga ya dari pabrik bahan baku. Pabrik bahan baku juga dia kan supply untuk banyak pabrik gitu ya. Nah itulah jadi kenapa banyak stok kosong di situ, karena demand lebih tinggi daripada supply. Dan nggak bisa, misalnya itu kan yang mengatur itu bagian SCM ya, supply chain management ya. Nah dia itu kan nggak bisa tiba-tiba prediksi, oh kira-kira bulan depan kasus COVID tinggi gitu ya. Nah dia kalaupun bisa memprediksi 1 bulan, dan untuk order bahan baku itu nggak bisa secepat itu ya. Biasanya itu 6 bulan gitu. 6 bulan baru bisa order ya barang, terus kemudian untuk membelinya yang biasanya dari sea freight ya, supaya lebih murah ya, karena kalau tidak terjadi ras itu kan ordernya bisa diatur ya, dia pakai sea freight, kemudian karena urgent ya harus memilih air freight. Nah terus kemudian lihat dulu dari suppliernya juga, dia bisa nggak supply gitu loh. Dia kan juga pesanan dari beberapa pabrik farmasi yang lain gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba sekarang pesan besok harus sudah dikirim. Itu karena banyak sekali ya faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Terus kemudian inspeksi itu juga bukan dilakukan oleh lokal authority saja. Kantor pusat kami itu juga melakukan inspeksi ya ke pabrik kami. Karena apa gitu loh ya, untuk meyakinkan mereka itu apakah dokumen yang kita submit ke badan otorita kita itu sama nggak sih dengan data yang dikirim oleh kantor pusat.
Karena apa? Kalau misalnya ada isu ya, ada komplain, ada apa ya, itu apalagi kalau sampai ke pengadilan. Karena kan sekarang konsumen juga banyak yang kritis ya. Kalau misalnya dia merasa dirugikan oleh obat tersebut, terus kemudian informasi tidak sampai ya, dia akan ngadu loh gitu ke lembaga konsumen atau apa gitu. Nah, kita kan kalau saya karena perusahaan asing ya, jadi disupport dari kantor pusat. Nah, terus kemudian kantor pusat ini juga mensupport ya dari sisi data gitu. Tetapi kalau data yang kita submit ke BPOM itu tidak sama, ya mereka juga akan kasih punishment kita gitu. Jadi biasanya sih 2 tahun sekali ya dari kantor pusat juga akan inspect ya. Ya itu contoh-contohnya ya. Jadi misalnya nih BPOM ya inspect ya atau dari kantor pusat. Apa sih yang diinspeksi? Misalnya kayak spesifikasi ya. Spesifikasi tadi kan harus sesuai ya dengan buku pedoman kayak farmakope. Misalnya ya persyaratannya itu kadar harus 90%, tetapi ternyata hasilnya cuma 80% dan dia itu tidak melaporkan atau dia tidak melakukan korektif ya. Harusnya kan bahan baku ini udah nggak bisa dipakai gitu loh, dia harus ganti ke bahan baku yang lain, tapi harus lakukan trial dulu gitu. Dan artinya apa itu? Artinya ya obat tersebut adalah substandar ya. Nah terus kemudian dari penandaan ya, penandaan ya kayak kemarin juga tuh ya, yang case ivermectin ditutup tuh kan pabriknya waktu kadaluarsanya gitu loh. Saya juga bingung karena saya membeli ya produk ivermectin yang lain ya, saya membeli juga lewat kawan saya dokter. Nah terus kemudian itu shelf life-nya itu kadaluarsa ya, itu hanya 6 bulan. Tetapi yang produk itu tuh sampai 2 tahun, segitu panjang, segitu jauh gitu ya. Dan saya kan sebagai orang farmasi yang tahu kenapa segitu jauh gitu loh. Biasanya kalau 1 tahun sama 2 tahun ya mungkin lah, karena shelf life-nya mungkin belum sampai tahap yang itu ya, yang long term-nya gitu loh. Nah tapi kemudian saya dengar kan di berita ya, dan saya tanya sendiri ya sama orang BPOM karena saya masih punya sahabat-sahabat saya di BPOM. Saya tanya gitu loh, terus kemudian dikasih tahu, oh ya efek kadaluarsa. Bahaya nggak sih kalau kadaluarsanya itu seharusnya cuma 6 bulan, tapi ya pabrik tersebut ngasihnya itu 2 tahun ya. Kalau misalnya anggaplah kadaluarsa itu 1 tahun, itu kan berarti obat udah ada kerusakan ya, efek sampingnya atau spesifikasi atau kadarnya itu yang dipersyaratkan 90% itu pasti udah di bawah. Nah efeknya apa? Efeknya kan efek terapinya nggak mencapai efek farmakologis yang signifikan. Itu dari efek terapi. Nah terus kemudian kalau kembali ke obat ya, nah obat itu kan sebelum tadi baru ngomong pendaftarannya. Nah sebelum didaftarkan itu obat itu harus melakukan uji klinis ya. Ya pertama tadi ya uji terhadap hewan, itu namanya preklinis. Itu untuk melihat apa? Tadi untuk melihat efek farmakologi. Kalau nggak ada, ngapain diterusin ke fase 1 ya, ke fase klinis ya, nggak perlu gitu kan. Nah kemudian setelah uji hewan selesai baru dilakukan di uji fase klinis 1. Apa maksudnya uji klinis 1? Fase klinis 1 itu harus dilakukan oleh manusia sehat karena baru pertama diuji kepada manusia. Harus sehat dan sehatnya itu juga harus terkontrol. Makanannya, berat badannya, itu semuanya harus ada inklusi kriteria ya. Terus kemudian kalau fase 1-nya sudah endpoint ya, kalau istilahnya itu primary endpoint-nya itu sudah tercapai, baru masuk ke fase 2. Fase 2 apa maksudnya? Nah, itu diuji pada orang yang sakit gitu. Tetapi jumlahnya sedikit, tetap dimonitor ketat secara farmakologi ya. Efek farmakologinya itu dicek gitu loh. Ini benar nggak? Ada kerusakan nggak gitu. Nah, baru setelah fase uji 2 baru dilanjutkan ke fase yang ketiga. Nah, yang ketiga ini pengujiannya itu dilakukan pada populasi yang jumlah besar. Kalau zaman sekarang itu biasanya multi-center, multinegara. Ya dan multiras ya, karena setiap ras itu berbeda loh. Orang bule, orang hitam, Chinese ya itu semua berbeda. Mereka itu punya genetik yang berbeda-beda ya, jadi itu sangat mempengaruhi daya kerja obat. Ya. Jadi, nah apakah semua itu harus secara berturutan harus dilakukan? Tentunya tidak ya. Ya banyak juga ya dalam perjalanan pengembangan obat itu nggak semua fase ini dapat dilalui, tergantung. Kalau fase 1-nya nggak bagus ya nggak bisa dilanjutkan ke fase 2. Fase 2-nya bagus ya tidak bagus ya tidak bisa juga dilanjutkan ke fase 3. Nah setelah fase 3, nah baru nih perusahaan baru rame gitu loh, baru mapping ya mana-mana nih country yang bisa
bisa mendaftarkan produk ini. Karena apa? Ya, untuk membuat dossier itu dokumen-dokumen itu sangat banyak ya bagi, dan kadang-kadang itu saya waktu dulu sebelum online bisa online submit ya masih hard copy, itu bisa satu mobil sendiri gitu loh untuk mendaftarkan. Lalu sampai keder-keder deh mata gitu loh untuk men-screening ya dokumen-dokumen. Ya. Nah terus kemudian nah, kenapa? Jadi dari fase itu nggak heran ya pengembangan suatu produk itu lama sekali. Itu minimal itu makan waktu 10 tahun. Ya. Dan setelah uji klinik selesai, baru dilakukan pendaftaran, belum yang tadi ya prepare dosiernya. Kemudian pendaftarannya ke BPOM. Untuk obat baru itu minimal ya paling cepat itu 2 tahun ya. Kecuali ya karena untuk obat-obat COVID ya pandemi itu BPOM dan hampir semua negara juga memberikan emergency use authorization ya, jadi kasus darurat. Tetapi hal ini juga tidak permanen ya, jadi BPOM juga mempunyai wewenang yang untuk menarik kembali apabila ditemukan hal-hal yang merugikan ya bagi pasien. Jadi dan juga kalau misalnya udah disetujui juga tidak bisa langsung produksi ya, karena tadi harus mempersiapkan ketersediaan bahan baku dan juga pengemasannya. Nah terus kemudian kalau untuk uji klinik memang sayang sekali ya untuk perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia ini belum sampai ya ke tahap yang bisa melakukan uji klinik terhadap obat. Untuk obat tradisional sudah beberapa ada ya perusahaan-perusahaan besar lokal yang besar ya itu sudah, tetapi untuk uji klinik itu masih belum. Jadi masih sekarang ini masih dilakukan oleh perusahaan-perusahaan riset di luar negeri ya seperti Merck, Bayer, Pfizer ya, itu masih karena apa? Karena memang begitu kompleks ya dan juga dibutuhkan teknologi dan juga SDM yang khusus ya. Jadi ya terutama ya terus terang aja ya kalau kita juga untuk fase 3 ya gitu, setelah fase 3 deh ya udah market kan kita suka kadang-kadang ada penelitian part of clinical ya seperti bioequivalent gitu ya, itu juga nggak mudah juga ya karena kita juga melihat ya center-centernya itu harus di assess dulu ya terakreditasi atau tidak gitu ya, terus kemudian ada interview juga dari kantor pusat gitu. Karena apa? Karena hal-hal kecil aja itu bisa mempengaruhi banget. Seperti gini ya, sampel darah, habis diambil darah kan ya itu pasien ya voluntary ya diambil darah, itu harus langsung diproses atau harus langsung dimasukin ke lemari klinik ya. Tetapi kalau mereka itu ignore akhirnya dia taruh dulu, ntar dia makan dulu, itu aja udah hasilnya itu udah sangat-sangat berbeda. Jadi banyak banget ya hal-hal yang bisa mempengaruhi di obatnya sendiri. Nah terus kemudian kenapa sih pengembangan obat itu begitu lama, padahal obat itu kan penting ya gitu, apalagi kayak sekarang nih seperti mungkin teman-teman dengar lah kasus vaksin Nusantara ya, kenapa harus itu lama, kenapa BPOM harus minta ini minta itu ya kenapa? Ini karena semua ada historinya ya. Dulu itu ada namanya tragedi thalidomid ya di dunia farmasi di tahun 50-an ya. Pada saat itu lagi viral banget ya yang namanya obat isinya itu thalidomid ya, itu viral banget untuk wanita-wanita hamil karena kan yang morning sickness ya, mabok gitu ya, muntah-muntah. Dan terus kemudian tetapi ya 5 tahun setelah itu, setelah di launching pertengahan tahun 50-an, itu ada sekitar lebih dari 10.000 ya kelahiran ya bayi-bayi cacat tanpa tangan dan kaki gitu ya. Dan produk itu sudah disetujui di lebih dari 40 negara. Ya, dan kemudian ada salah satu dokter meneliti ternyata ada hubungannya antara thalidomid tersebut dengan pertumbuhan janin. Jadi setelah itu baru dikeluarkan peraturan ya kalau semua obat baru ya, molekul baru itu harus melalui tadi fase-fase klinik tersebut dan harus juga dilakukan prediksi terhadap wanita hamil apakah obat tersebut terabsorpsi nggak ya, terserap gitu loh, maksudnya bisa menembus plasenta atau tidak gitu. Oke, jadi wah seru ya. Yang lain serius gitu ya, dengerin serius banget. Iya karena memang
memang bahasannya berat ya kan, memang bahasan ini termasuk berat ya buat kita dengar di hari Sabtu Minggu ya, di weekend ini ya, tapi ini sangat penting ya, ini benar-benar sangat penting buat kita semua karena obat dekat banget dengan kehidupan di rumah gitu kan, dengan kehidupan kita. Nah baik, Dani dan kita sebentar saya potong dulu ya. Kalau ya boleh. Ya, aku coba lihat ke teman-teman, kita kasih lihat dulu foto dan video selama Dani dan Medina bekerja. Oke, ya kita lihat dulu ya. Tante Mona, ya ini Medina bisa cerita nanti. Musiknya nggak ada ya? Kalau di rumah sakit tuh kasusnya lebih banyak. Berarti pada saat saya jadi vaksinator, ini juga pada saat vaksinator. Nah ini pada saat melakukan swab antigen ini terhadap ini tracing ya, ada tracing. Jadi dilakukan swab antigen. Nah, beginilah kegiatan sehari-hari ini. Tapi alhamdulillah di bulan Agustus ini kasusnya sudah menurun, sudah jauh sekali. Ini Tuhan ya akan prokes ini alhamdulillah. Terus diterapkannya PPKM juga mengurangi kasus COVID-19 ini alhamdulillah. Sekarang udah bisa stay ini. Enggak sebelumnya setiap hari itu bisa menghadapi pasien COVID, batuk pilek, demam, di swab antigen positif, batuk pilek. Kontak eratnya cukup ini. Jadi ya alhamdulillah. Sekarang berarti sudah terlihat ya penurunannya ya. Jauh. Ini dia ngantuk banget. Cepat terhadap insya Allah COVID ini kita segera bisa kumpul kembali ya. Bisa kita ketemuan reuni. Amin. Ya. Terus ini Dani bisa jelaskan ini di mana aja foto-fotonya? Ini aku lagi ada acara-acara conference ya. Nah terus ini kemudian ya biasalah kalau akhir tahun suka bikin film. Ini kita kan punya obat cancer ya, jadi semua ini. Dan ini meeting APEC regional, ini tim saya country leadership team, ya. Dan ini kita meeting di Beijing, ini sama teman-teman APAC ya, kita mapping. Dan ini pada saat perayaan 350 tahun Merck ya. Dan ini teman-teman dari APAC country visit ke pabrik ya, karena kita mau ekspor. Ini training di Swiss, dan ini lagi visit ke kantor pusat di Jerman. Ini lagi pandemi disuruh masuk karena ada yang urgent. Dan ini visit dari Kemenkes audit ya ke pabrik ya. Ini juga tadi di Beijing kita conference ketemuan sama kantor pusat. Ini kita mengundang pakar ya KOL. Terus kemudian ini meeting dengan DPR Komisi 9 ya terkait dengan kesehatan. Jadi terkait dengan regulasi. Jadi Pak Dede ini dengan Pak Dede Yusuf. Putus lagi. Kenapa? Lanjut aja. Iya, ini kan kalau kita terkait ya dengan regulasi ya, jadi Pak Dede itu ingin mendengarkan gitu, karena kan memang proses registrasi di Indonesia itu cukup lama. Dia mau hearing lah, dengar pendapat langsung dari industri, apa sih kendalanya gitu ya. Nanti dia akan menyampaikan juga ke BPOM. Dan ada juga waktunya saya lupa foto ya, maksudnya ada juga kita session meeting dengan kepala badan POM gitu loh, ngobrol bareng bisa sambil menyampaikan apa sih curhatnya lah industri farmasi asing ya. Itu kebawa sama saya. Itu sih Bu cerita foto-fotonya. Oke, baik. Sekarang saya
sebelum buka chatting ya, ada satu pertanyaan tadi ke ke Indah ya. Sebegitu panjangnya ya proses untuk satu perizinan, keluarnya perizinan satu obat ya. Jadi sebenarnya bisa nggak sih? Ya mungkin aja bisa ya, atau tidak nih? Apakah betul ada permainan dalam satu perizinan beredarnya satu obat, misalnya kayak saya dengarkan kalau nggak salah untuk vitamin D3 apa tuh ya, yang itu harus 5.000 miligram atau apa gitu kan. Nah itu di Indonesia nggak bisa gitu. Kayak gitu-gitu sebetulnya memang harusnya ya hal-hal yang riskan itu tetap ada ya sebenarnya ya, proses itu ada ya gitu, yang akhirnya tidak bisa gitu. Enggak juga ya, Bud ya. Sebenarnya sih ya, kalau saya sih dari asing ya, tidak pernah ya, kita juga tidak pernah misalnya barbering kayak gitu. Kita dihukum berat ya kalau seperti itu. Jadi kita itu selalu bermain saintifik ya. Approve tidak approve itu tergantung dari data yang kita provide. Gitu. Tetapi kalau boleh atau tidak, itu kan kita ada acuannya ya. Vitamin D 5.000 itu masih boleh. Tetapi sekarang perusahaan mana gitu loh yang mau gitu loh, karena apa, ini kan baru aja nih kasus pandemi ya, kasus pandemi di mana membutuhkan vitamin D3 itu sangat tinggi. Kalau normal itu kan tidak. Lagi pula kita ini kan negara yang mataharinya tuh banyak ya, vitamin D itu sebenarnya bisa kita produksi sendiri loh dengan kita sering berjemur gitu loh. Jadi karena saya bicara gini, saya pernah juga ya punya vitamin D ya, produk vitamin D. Kalau misalnya waktu ya dulu ya, kita kan melihat ya, industri itu melihat demandnya ada apa enggak. Kalau kita coba jualan tapi nggak ada yang beli, itu apa gitu. Nah kan sekarang banyak ya, yang saya tahu itu udah banyak yang mulai mendaftarkan. Tetapi tadi saya bilang mendaftarkan itu juga nggak sebentar prosesnya gitu loh. Kayak kemarin pandemi baru nih kita mau daftarin ini gitu loh. Terus kemudian langsung submit ya, terus kita langsung dapat approval. Itu banyak sekali. Harganya gila-gilaan D3. Saya nggak tahu ya. Iya. Kalau pabrik yang lain saya nggak tahu. Tapi sejauh ini kalau kita lurus aja ya, lempeng-lempeng aja. Ya, memang biasanya D3 itu 1.000 sudah cukup ya biasanya sebelum pandemi ya. Tapi sekarang di era pandemi kita membutuhkan D3 itu sampai 5.000. Padahal kita bisa cukup 1.000, tapi dengan berjemur, nah itu kan D3 kita dapatkan dari sinar matahari, itu sebetulnya sih sudah cukup ya. Jadi dan karena juga ya, saya mau sharing, vitamin itu nggak semuanya aman loh. Sebenarnya tadi saya kan belum selesai ya cerita ini. Saya belum selesai cerita. Jadi ini ya, banyak faktor-faktor ya yang mempengaruhi. Vitamin itu nggak semuanya aman. Vitamin itu ada dua macam ya. Ada yang larut dalam air dan tidak larut dalam air. Yang larut dalam air ya, itu kayak vitamin C, vitamin D ya. Itu sebanyak-banyaknya kita minum vitamin ya, kayak vitamin C deh. Kalau kita nggak kenapa-napa ya, nggak perlu lah minum itu. Cukup misalnya kita makan buah, sayur gitu. Tapi kalau misalnya kita perlu, ya cukup 100 mg. Nah, ada yang mau tiap hari. Kalau tiap hari itu kan pasti organ di badan kita akan bekerja ya, kan bekerja lebih keras ya. Organ kita tuh apa sih? Organ kita yang paling penting itu adalah dua ya. Hati itu tempat metabolisme ya. Metabolisme semua zat aktif ya, yang ada zat aktifnya itu akan dirombak ya. Dirombak untuk apa? Untuk dijadikan tidak aktif supaya dia keluar. Nah, untuk keluar melalui apa? Melalui ginjal. Jadi ya, kalau konsumsi obat-obatan itu sudah over, yang terpengaruh apa? Hati dan ginjal, dua itu gitu. Makanya orang yang long term ya, pemakaian obatnya itu tidak terkontrol, terus kemudian overdosis ya, pasti akan terkena ginjalnya atau hati. Nah, terus kemudian satu lagi vitamin yang kedua tadi yang tidak larut dalam air. Contohnya tadi vitamin D, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, ADEK ya. Itu tidak larut dalam air, tapi larut dalam lemak. Tubuh kita ini kan juga lemak ya kan? Ya. Jadi kalau konsumsinya tinggi banyak itu kan akan
apa sih ya, Din ya, terendap ya di dalam lemak gitu loh. Nah, pada saat terjadi mobilisasi lemak misalnya stres ya atau apa, kita kurus atau diet, terus kemudian ya obat itu kan keluar dari badan kita, aliran darah, akhirnya apa? Tadi organ utama tadi hati, ginjal akan bekerja juga lebih keras dan akan mempengaruhi. Kalau ginjal dan hatinya sehat, mungkin no problem ya. Tetapi kalau dia sudah punya masalah ya terhadap ginjal dan hati, ya pasti akan lebih parah gitu. Itu sih. Jadi nggak semua vitamin pun ya, meskipun itu vitamin, kita juga harus bijak ya, hati-hati lah dalam menggunakan. Oke, kita mau langsung tanya jawab ya, boleh ya? Boleh. Nanti Boleh. ya, boleh ya. Tanya ya. Ya, Aku tanya dong. ya, Bu Nur, sebentar Bu Nur. Tadi yang pertama adalah yang raise hand Asoka. Setelah itu Bu Nur baru Wati. Oke, silakan Oka. Mau tanya dong, Dan, entah itu Dani atau Dina, tentang kontroversi ivermectin itu. Ya. Ivermectin katanya itu obat seperti vermin, obat cacing. Benar nggak sih? Obat parah, obat cacing. Benar nggak sih? Itu terus di sama Depkes itu termasuk salah satu katanya obat untuk COVID, terus diserbu lah sama orang-orang gitu. Termasuk temen gue itu ada jualan, dia bilang dia merefer ke berita-berita di ini Siapa ya? Di mute, Mon? di Ini Di sama apa maaf namanya? salah satu pembicara Di- kelihatannya sekitarnya agak rame. Mohon maaf. menurut gue sih obat itu harusnya sesuai dengan resep dokter ya. Dia akan melihat kondisi kita itu, apakah obat itu cocok apa enggak gitu. Apakah benar, terus kan juga ada yang dibawa-bawa ke politik lah, kepala KSP apa segala macam. Itu sebenarnya ceritanya gimana sih si ivermectin itu? Itu aja, thank you. Iya. Dani. Ya, gimana? Bagaimana menanggapi hal ini, Bu Dokter, Medina atau Indah bisa menambahkan nanti? Ini bisa menambahkan tentang ini. Ya. Memang ivermectin itu di kalangan medis sendiri masih ada perdebatan ya. Ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan. Karena ivermectin ini kan sebenarnya intinya tuh dia tuh obat untuk parasit ya, seperti kutu, untuk kudis, untuk itu ya. Jadi, nah pada efek sampingnya kan juga banyak ya. Itu bisa ruam pada kulit, kemudian diare, mual, muntah itu. Nah, penggunaan ivermectin itu tidak semua orang bisa menggunakan ivermectin juga. Jadi dokter mengobati juga ada seninya ya, artnya. Kita lihat keluhan si pasien. Kalau masih pada pasien COVID ringan, terus keluhannya ini kita tidak perlu berikan juga. Jadi memang masih perdebatan juga. Jadi masih perlu penelitian lebih lanjut dari kalangan medis pun juga begitu. Jadi ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan. Kalau dari segi ininya sih, kebetulan kalau saya juga tidak menggunakan. Tapi kalau ada yang menggunakan dan itu kebetulan cocok sembuh, itu mungkin bukan karena ivermectinnya, ya, mungkin karena kepatuhan dia menjalani isolasi, selama menjalani isolasi mandiri, ditambah dengan obat-obat lain, kemudian konsumsi makanan yang bergizi, minuman, dan itu mungkin itu yang menyebabkan dia, sama semangatnya yang menyebabkan dia bisa sembuh. Karena pada pasien COVID dengan gejala ringan cukup isolasi mandiri 14 hari itu insya Allah udah sembuh tanpa pengobatan yang sebegitu banyaknya. Kalau dia menjalaninya dengan misalnya olahraga, boleh pada pasien COVID itu tetap olahraga keluar, tapi pastikan dia tidak kontak dengan artinya menghampiri. Kayak pasien-pasien saya, dok boleh nggak ya dok ya, selama saya isolasi mandiri saya olahraga, karena di rumah saya tidak memungkinkan saya melakukan olahraga berjemur ini. Boleh dengan syarat cari tempat olahraga yang sepi, tidak banyak bertemu,
tahun dan kamu yakin bahwa karena saya penderita COVID maka saya tidak akan menularkan ke orang lain, jadi jangan mendekati orang-orang yang tidak terkonfirmasi, yang masih sehat, jangan mendekati orang sehat. Kamu cukup olahraga dengan sendirinya, ini jadi itu. Jadi nggak perlu ketakutan yang berlebihan pada pasien COVID, kan yang penting kita edukasi itu pada pasien-pasien COVID gitu. Nah masalah obat itu sih ini aja ya, ada yang sembuh alhamdulillah dan ada yang tidak menggunakan ivermectin juga sembuh ya alhamdulillah. Jadi itu mungkin Dani bisa menambahkan dan tentang ivermectin. Ya, sebenarnya ya sama ya Madina tadi. Ini semua masih dalam penelitian. Jadi sama lah seperti waktu awal-awal COVID ya, itu kan golongan quinolin ya. Quinolin itu menjadi bagian ya, jadi paket gitu loh untuk penyembuhan COVID. Tapi ternyata nggak efektif gitu loh, akhirnya dikeluarkan dari guidance ya. Semuanya itu kan ada itu yang menentukan WHO ya awalnya ya. Itu karena dari apa sih? Dari pengalaman ya, semua tenaga kesehatan seluruh dunia ya. Akhirnya ditemukan quinolin nggak perlu gitu loh, harus ditarik, akhirnya dikeluarin ya. Hanya apa sih? Antivirus. Dan terus kemudian kan belum lama ini juga ada penataan ulang lagi ya untuk obat-obat COVID, dan ivermectin pun akhirnya dikeluarin. Boleh dipakai hanya untuk penelitian. Jadi boleh dipakai itu untuk penelitian. Karena apa? Masih ya banyak yang pro and kontra ya. Jadi itu masih dilakukan kita. Kalau misalnya dokternya itu mau nih, dia harus daftar gitu. Kan udah ada nih Kemenkes gitu. Rumah sakit saya mau ikut penelitian gitu loh. Dia daftarkan. Jadi setiap pasien COVID yang dia tangani ya, dia akan memberikan ivermectin. Tetapi apa? Full harus under control dokter tersebut gitu loh. Jadi kita jangan ikut-ikutan gitu loh. Karena apa tadi Dina bilang kan, ivermectin itu obat keras loh ya. Dia punya warningnya ya, dia punya kontraindikasi ya. Setiap pasien itu berbeda. Sama halnya seperti misalnya obat anti hipertensi deh. Kadang-kadang orang minum amlodipin, aku juga gitu kan. Nah harus dilihat dulu gitu loh, dia hipertensinya itu ada nggak, misalnya jantungnya berdebar-debar gitu loh. Nah kan dikasih golongan anti hipertensi itu kan banyak ya, ada yang kalsium blocker, ada yang beta blocker, ada yang ARB, macamnya banyak. Itu tergantung apa pemberian, tergantung dari dokter gitu loh. Dokternya tadi apa sih dia istilahnya anamnesa ya, anamnesa dulu. Nah dia terus kemudian dokter pun kadang juga perlu tool gitu loh. Toolnya apa? Uji lab gitu loh, hasil labnya seperti apa, baru dokter sendiri bisa menegakkan diagnosa. Dari diagnosa tersebut baru dia bisa memilihkan obat yang tepat. Jadi jangan asal ikut dia minum ini hipertensinya sembuh nih gitu loh. Terus juga tadi antibiotik ya. Antibiotik tadi memang di Indonesia ini paling banyak obat antibiotik. Karena apa? Kasus infeksi tertinggi itu di negara Asia ya, negara Asia. Tetapi asal jangan, kadang-kadang saya juga teman-teman saya juga ya minum antibiotik. Minum berapa kali? Enggak, cukup aja satu minta sama teman. Nah, antibiotik itu yang diserang itu bukan badan kita, itu bakteri ya, bakteri. Nah, dia membunuh bakteri harus dengan dosis tertentu. Jadi antibiotik itu enggak cuma 3 kali sehari ya. Ada yang cuma 2 kali sehari, ada yang 1 kali sehari. Tergantung apa? Ya, tadi sebenarnya belum selesai. Ada tergantung dari penelitian tadi ya. Ada uji namanya farmakokinetik. Farmakokinetik maksudnya yaitu berapa lama sih obat tersebut turun ya. Nah, setelah turun dia baru dikasih obat lagi. Nah, itulah yang bisa menentukan berapa dosis per hari obat tersebut. Jadi ya nggak bisa ikut-ikutan, atau misalnya dia kalau baca itu kan awam ya, baca brosur ya. Pemakaian 3x4 atau 2x3. Nah, keadaan tubuh dia sendiri dia tahu apa enggak gitu. Nah, itulah makanya harus konsultasikan ke dokter kalau itu obat keras. Kalau misalnya obat-obat tadi Bu saya lupa ya, belum sampai ini obat itu ada berapa macam sih gitu ya. Ada 3 macam ya. Obat itu ada yang obat bebas ya. Mungkin teman-teman pernah tahu nih kalau beli obat yang green yang hijau. Ini saya punya ini kayak Panadol. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Agak dikedepanin dikit, maju lagi. Indah, sorry jangan pakai background. Paracetamol ya, Panadol paracetamol. Iya.
Pokoknya ini ada hijau-hijaunya lah ya. Ya. Nah itu obat bebas, itu namanya obat warung ya, bisa beli di warung-warung ya, nggak usah pakai resep dokter. Dan juga ada yang blue dot. Blue dot itu obat biru, itu juga obat bebas. Bebas tetapi terbatas. Maksudnya terbatas apa? Hanya bisa dibeli maksimalnya berapa. Dan ada peringatan, hati-hati ya. Ini obat luar, ini obat minum, obat keras gitu. Itu ada peringatannya. Tetapi bila bisa dibeli tanpa resep dokter. Tetapi kalau yang red dot ya, merah dan ada tanda K-nya, itu K keras. Itu harus pakai resep dokter. Jangan sekali-kali beli tanpa resep dokter. Dan terus kemudian apalagi sekarang ini juga ya banyak obat-obat palsu ya, banget ya, vitamin aja dipalsuin gitu ya. Pokoknya obat-obat yang lagi laku lah dipalsuin. Dan sekarang itu BPOM ada mengeluarkan aplikasi ya, aplikasi namanya BPOM Mobile. BPOM Mobile itu bisa scan ya di HP kalian ya, HP teman-teman ya, download pakai Play Store ya, itu ada mobile BPOM Mobile. Itu sekarang apa? Karena baru sih ya, memang itu baru 2019 deh BPOM itu mengharuskan perusahaan farmasi, tapi terutama yang OTC ya, yang OTC itu harus mencantumkan barcode di setiap kemasannya. Jadi nanti teman-teman bisa scan di situ itu udah akan terlihat pabriknya siapa, pabrik pembuat, terus nomor registrasinya, terus kemudian kadaluarsa di situ. Nah terus bisa cek juga NCE itu nomor izin edar. Benar nggak sih nomor izin edarnya tertera di situ? Nah biasanya kalau udah pakai barcode itu udah susah ya masukkan. Oke. Jadi Oka udah cukup Oka, udah cukup ya. Di unmute dulu Om. Jadi pendapat gue bener nggak nih Dit? Yang paling tahu sama kita mau dapat obat apa itu adalah dokter. Jadi kita nggak bisa sembarangan googling lah atau cari-cari di koran lah apa segala macam. Kalau ini bisa ini karena kalau kita ke dokter, kalau dia mau kasih kita resep, pasti dia dokternya akan tanya ada alergi obat nggak? Gitu loh. Jadi itulah yang gue pikirin, kok ini orang bisa-bisanya ya. Ini obat ini buat ini, obat ini buat ini gitu, tanpa itu gitu loh. Yang bersangkutan dokter yang lebih tahu ini itu aja sih. Ya. Kita juga harus jujur ya. Maksudnya pasien juga harus jujur kalau ditanya sama dokter. Sebenarnya dokter itu ini sangat penting karena sudah selalu kita tanya ada alergi obat apa enggak. Kalau pasien bilang nggak tahu atau enggak, suatu saat terjadi alergi obat, tapi kita di inform consent sudah kita catat bahwa dokter sudah menanyakan kalau terjadi ini berarti karena pasien sendiri yang tidak tahu. Jadi cukup stop obat tersebut, tidak usah dilanjutkan sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atau kejadian yang lebih gitu. Ya, baik, seru ya. Ya. Bisa breaking dulu nggak? Kayaknya kok terlalu serius jadinya. Oh ya, serius ya. Tapi seru sih sebenarnya. Boleh banget. Kita ngapain ya ice breakingnya ya? Oh iya. Dan ini banyak nih teman-teman yang nggak pasang kamera ya. Terus nggak tahu nih mereka dengerin atau enggak. Jadi kayaknya sih pasti dengerin. Tapi karena nggak punya kerudung. Dengerin lah. Kalau nggak dengerin, mau nanya. Aduh dari tadi mau nanya susah ya. Istilahnya rumit gitu loh. Nah makanya kita mau bikin ice breaking ya, Bud ya. Iya, boleh. Gimana nih Bud nih? Saya mau aksen, tulis di chat ya. Aksen ya, tulis di chat nama dan hadir, itu aja. 10 pertama yang menulis di chatting dan buka kamera ya, itu akan ada hadiah. Iya. 10 ya, berarti ya 10 orang ya. 10, ayo. Dimulai dari sekarang. Hadir, tidak boleh cuma hadir doang. Nama dan hadir. Nah, nggak boleh
nggak boleh cuman Jenny, cuma gitu doang, nggak boleh tuh Jen. Ya, jadi Jenny hadir gitu. Sekarang nama panjangnya Jenny hadir. Ya, oke Jen. Pokoknya. Nah, Oke, ya. Jenny hadir. Bisa difoto nggak? Bisa difoto nggak? Biar nggak ada komplain. Hadir. Harus ada namanya ya, harus ada namanya ya. Gue hadir Budi. Harus ditulis ya. Ya. Hadir ya, Bud ya. Hadir, Harus Bud. ditulis ya, harus ditulis. Udah. Tulis ya, hadir ya. Hadir. Hadir juga. Ali hadir, sedikit. Kamera. Indah. Indah, gue hadir ya Indah. Pakai kerudung, mohon maaf. Indah, gue hadir ya Indah. Udah ada 10 orang belum nih? Indah, Dina. Udah ada, Indah tambah 10 Udah. lagi jadi 20. Sudah 10 lebih. Juga hadir ya, Bu. Tuh kan udah. Hadiahnya apa? Somai. Harusnya ingat Bang, jualan. Gua kalau nggak dapat ke rumah Dani aja deh mending. Setuju benar Mel. Kita serbu aja Mel. Kita serbu aja. Serbu Dani aja kalau nggak dapat ya kebagian ya. Dapat 10 kok. 10 ini bisa. Ya kerja kalau udah berarti panggil korden. Ini hadir ya. Obat melek ya, obat melek supaya semangat. Asik, gue dapet somai. Semua dapat. Dani nggak bisa lebih dari 10. Ini yang banyak dan kepengen ngicipin. Dani, gue nomor ke-8 loh kalau urutan dari di chat. Ya, 10 pokoknya kurang Dan. udah di capture. Udah mau Pokoknya maghrib. udah di capture ya. 10 kurang. Yuli yang kedua loh. Dan Ini lebih dari 10 nih Dan. Indah, Dani. Yang Oke. sudah- yang sudah Dani, itu nomor 3 ya Dani. Dina, Dani. Ya, oke. Ya, Hadiahnya sudah ada ya. panci somai. kan gini, karena pokoknya resep somai. ya. Cuma kan nggak boleh loh, obat itu harus diberikan. Dani aku, somai. Tadi kan harus sesuai. Pareng nggak somainya? Dani, nah gua hadir. Ya, oke, baik. Sebelum waktunya habis nih ya, kita kembali ke pertanyaan. Tadi ada Nur Hasanah, silakan. Ice breaking sudah selesai. Oke, makasih atas waktunya. Iya. Silakan. Beberapa bulan lalu kan saya tuh sakit vertigo. Ternyata saat di tensi itu saya kan dinyata 140 per 90 atau per 100, pokoknya 140. Itu dibilang saya tensinya tinggi. Saya dikasih obat anodipin yang 5 mg. Setiap hari harus diminum dan saya memang rutin untuk minumnya ya. Terus kemarin itu dua minggu yang lalu saya kan tensi itu ternyata saya rendah, jadi 130 per 70. Itu apakah obat anodipin itu saya harus minum terus atau berhenti? Terus sekarang saya kan juga lagi konsumsi obat saraf kejepit. Itu apakah bersamaan waktunya untuk diminum, itu apakah boleh? Itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Oke, baik. Ada yang mungkin Bu Dokter ya yang bisa jawab. Ya, itu Dina, itu domainnya Dina, pengobatan. Nah, ya silakan. Makasih Nur Hasanah. Jadi tensi, mau tanya dulu, tensi 140 per 90 tadi ya? Itu iya, dinyatakan tinggi, padahal kan usia saya juga sudah sama kan? Usia kan 55 waktu itu. Dinyatakan itu tinggi, 55 dinyatakan tinggi. Pertama kali atau sudah ke berapa kalinya? Memang sih pertama kali vertigo saya kan memang rendah, dulu pernah 100 per 60. Terus
pada saat waktu beberapa bulan lalu itu saya ke dokter karena saya pusing, vertigo, itu 140 karena saya memang nggak biasa 140 dan terus dikasih amlodipin yang 5 mg dan harus tiap hari diminum. Jadi saya kalau itunya habis saya beli di toko obat bebas. Jadi maaf. Jadi intinya sebenarnya harusnya jangan langsung dikasih dulu amlodipin, obat penurun tekanan darah tingginya itu. Karena mungkin saja tekanan darah tinggi dan vertigonya itu bukan karena darah tinggi yang memang sudah ini. Jadi cukup diberi obat penghilang untuk vertigonya, kemudian edukasi ya tentang ini pola hidup dari makanan itu dulu. Setelah kita cek lagi berikutnya suruh kontrol lagi, terus kita cek lab juga harusnya, coba cek kolesterol, cek asam urat, gula darah, terus kolesterol, asam urat, gula darah itu normal ya, terus kolesterol normal kan. Nah itu makanya semuanya kan normal ya. Jadi belum itu hipertensinya sih nanti yang memang hipertensi yang harus diobati dengan obat hipertensi. Jadi sebetulnya sebaiknya sih pola hidup dulu ya, dari istirahat, makanan, olahraga, coba itu dulu selama 3 bulan. Kalau masih menetap 140 baru kita beri obat. Tapi jadi sekarang ini sih lebih baik obat amlodipinnya nggak usah diminum ya. Jadi ya, karena 2 minggu yang lalu saya tensi tuh katanya rendah karena 130 per. Kecuali kalau hipertensi itu sudah menetap 3 bulan kita sudah di ini tapi tidak turun juga, malah makin meningkat. Nah itu baru kita kasih obat gitu. Jadi baiknya sih kalau saran saya sih obat hipertensinya di stop, terus mulailah jaga ini aja pola hidup ya, dengan istirahat yang ini, teratur, makan, ini pokoknya pola hidupnya yang ini. Ya, baik. Nah kalau penjepitnya itu memang sih saya kan memang lagi rutin ya, karena lagi masih nyeri-nyeri otot ya, jadi saya harus minum itu. Ya, gimana? Kenapa? Saraf kejepitnya jatuh atau gimana? Nggak tahu jatuh, mungkin bekas jatuh dulu ya. Di leher tulang ruas 5 dan 6 sampai di MRI juga sudah pernah gitu. Terus belum lama ini saya tuh kambuh, tadinya di sebelah kanan, menjalarnya itu kan lengan ya, dari lengan atas sampai lengan bawah itu. Nah sekarang sebelah kiri gitu loh. Artinya sudah fisioterapi rutin? Oh iya, waktu itu udah pernah fisioterapi dan sudah ya sembuh mungkin ya. Terus udah lama nggak ke dokter. Nah kemarin tuh belum lama itu saya kan sakit banget kan, ke dokter lagi tuh, mulai ke dokter lagi tapi nggak fisioterapi, hanya dikasih obat aja sih. Nah untuk saraf kejepit terusnya olahraganya kayak berenang gitu ya. Jadi olahraga ringan, jadi jangan yang lompat, perhatikan ergonomi pada saat kita bekerja. Jadi melakukan dengan posisi salah sedikit aja itu bisa jadi memperberat keluhan yang ada ya. Jadi baik terus diminum. Oke. Ya. Jadi amlodipin di stop dulu aja ya. Ya. Nanti amlodipin stop dulu ya. Ya, baik, terima kasih Bu Nur Hasana ya. Oke, baik, selanjutnya Wati, silakan. Iya, untuk Dina, anamnesa itu apa? Kemudian untuk Indah, untuk BPOM ya, masalah vitamin dengan obat itu sama nggak prosesnya? Itu aja. Oke, silakan dijawab. Anamnesa itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh dokter untuk menggali seberapa jauh keluhan yang ada pada pasien. Jadi pada saat datang kan kita tanya, mohon maaf Bapak Ibu keluhannya apa gitu. Kita gali itu semua sampai misalnya keluhannya pusing itu apakah selama beberapa hari ada gangguan kurang tidur atau apa. Jadi kita menggali keluhan-keluhan pasien gitu ya yang ada. Gimana Wat? Cukup? Kepo lah ceritanya, kepo. Itu dokter kepo, nah itu bahasanya. Ya, bahasanya ya. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua mau dijawab
Indah. Indah? Vitamin dan obatnya. Nah, kalau Iya. vitamin itu kan termasuk ada dua ya. Ada kategori yang dosisnya rendah itu bisa masuk kategori suplemen. Tetapi kalau misalnya dosisnya agak tinggi ya kayak vitamin E deh misalnya ya gitu ya. Kalau misalnya di atas 400 IU ya itu masuk kategori obat. Obatnya tapi obat OTC. Ya, kalau food suplemen itu relatif lebih cepat ya. Ya, lebih cepat karena tidak se-strict obat ya untuk food suplemen. Karena food suplemen itu kan hanya apa sih tambahan lah ya sebenarnya. Tidak mempengaruhi dan dosisnya juga kecil. Nah, kalau misalnya kategorinya itu obat yang tadi dosis tinggi kayak vitamin D atau apa, itu prosesnya seperti obat, tetapi tidak seperti yang tadi saya cerita obat baru ya. Karena itu tidak ada proses uji lagi kan, kalau vitamin kan udah nggak perlu lagi pengujian klinis, preklinis ya, hanya mungkin dari sisi kualitas aja gitu. Jadi lebih singkat lah dibanding yang tadi kalau saya cerita tadi terkait dengan obat baru. Ya, terima kasih Indah, Dina. Oke, Ya. terima kasih Wati. Terima Ya, kasih. selanjutnya Sahab, silakan. Sehat. Halo. Sehat. Halo Dokter Indah. Dia bukan dokter. Oh, sorry. Balik, Hap, balik. Dina yang dokter. Kalau Dina gue tahu, Dina dokter. Selamat sore. Sore, sehat. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat baik. Boleh nanya ya? Ya, silakan. Boleh. Ini kita kan tahu ya, gue suka dengar sebagai orang awam ada yang namanya obat paten sama obat generik, ya kan? Nah, gue sebagai orang awam nih pengen tahu apa nih obat paten dan apa obat generik. Terus apa yang menyebabkan perbedaannya ini? Mungkin itu dulu. Sorry ya kalau gue bertanya. Oke, silakan dijawab. Indah mungkin yang tahu ya. Aku ya yang jawab ya. Ya, silakan. Thanks ya. Tadi karena kepotong sebenarnya penjelasan saya karena memang panjang ya bagi saya. Tapi mau sharing gitu karena waktu. Jadi perbedaannya obat paten itu adalah obat yang diproduksi oleh si pembuat, owner gitu loh. Owner yang tadi yang dibuat oleh research company ya. Nah, dia melakukan uji klinis ya, dia mendevelop analisanya segala macam itu yang namanya obat paten. Dia menentukan tuh dosisnya ya, terus kemudian labelingnya dia menentukan. Itu yang namanya obat paten atau obat originator ya. Bedanya dengan obat generik itu adalah pengikut itu ya, siapapun bisa bikin ya. Jadi misalnya patennya itu udah habis, biasanya obat baru itu kan pengembangannya lama tadi ya, tetapi dia mendapat privilege ya untuk nggak boleh ke orang lain ngikutin dulu, dia harus mengambil keuntungan dong ya kan. Perusahaan farmasi juga bukan lembaga sosial ya, dia harus mengambil keuntungan dari penjualan obat. Jadi diprotek selama 20 tahun itu tidak boleh ada yang mengikuti gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mengikuti, negara tersebut akan dikecilkan lah, itu nggak boleh. Nah, jadi kalau misalnya patennya itu udah habis, paten di negara tersebut ya. Nah, untuk paten itu biasanya kalau negara asal itu sudah dipatenkan, biasanya 1 tahun, kemudian dia didaftarkan juga ke negara-negara afiliasinya semua, gitu, termasuk misalnya di Indonesia. Nah, untuk obat generiknya yang bisa terdaftar di Indonesia itu harus mengikuti paten lokal, paten yang sudah habis di Indonesia, gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia ini sudah habis, baru perusahaan tersebut bisa membuatnya, bisa dia impor. Kalau misalnya paten pertama, generik pertama itu bisa dia impor. Tetapi dengan peraturan yang baru ya, kalau misalnya udah ada generiknya yang impor, yang kedua udah tidak boleh lagi dia impor karena sudah ada kecuali keadaan tertentu ya, misalnya prevalensinya di sini tuh tinggi, obat yang terdaftar itu tidak bisa mencukupi lah untuk populasi Indonesia gitu, itu masih boleh impor. Nah, itu kita bisa sih biasanya berdiskusi dengan BPOM gitu.
gitu loh. Nah kalau untuk generik tadi, yang generik namanya juga MeToo itu kan saya ikut gitu loh, saya juga, dia nggak perlu lagi tuh bikin labeling, menentukan dosis dan segala macam, dia hanya ikutin aja produk originatornya. Makanya produk-produk generik itu murah gitu ya. Nah generik sendiri itu ada dua, ada branded generik, ada generik tok gitu loh, generik berlogo. Kalau branded generik itu masih punya brand ya, masih punya brand seperti amoxicillin lah ya, isinya amoxicillin itu kan banyak ya, ada mereknya Amoxan, ada yang lain lah. Tapi kalau generik berlogo itu hanya nulisnya amoxicillin aja, jadi dia nggak pakai brand, dan itu lebih murah banget karena apa, dia nggak bisa promosi. Kalau dia promosi dengan amoxicillin ya dia bisa mengangkat produk yang lain. Itu sih bedanya ya. Nanya lagi nggak? Ya, boleh. Ya, masih ada 2 orang lagi itu udah nunggu. Tapi kenapa ya dokter kalau ngasih obat paten lebih cepat sembuh daripada kalau dikonsumsi generik? Padahal kita tahu, misal katakanlah obat X gitu ya, bahan sama-sama obat X, tapi si paten lebih cepat sembuh daripada generik. Jadi kalau saya analogikan, kalau kita dari Jakarta ke Medan, kalau kita naik pesawat biasa itu 2 jam nyampe. Kalau naik pesawat jet tempur 1 jam nyampe gitu. Sama-sama sampai Oke, ke Medan. silakan. Ya, terima kasih Sahat. Kenapa lebih? Baik, silakan dijawab Indah. Harganya udah ya. Ya, karena tadi kan dia yang punya gitu loh. Pasti ada sesuatu yang nggak bisa di copy gitu loh. Karena gini, kalau generik itu kan nggak ngambil, misalnya Jerman ya, merek Jerman, dia kan bikin sendiri nih bahan bakunya. Ya, perusahaan pabrik-pabrik bahan baku yang lain ya, itu kalau generik biasa tuh ngambil dari Cina dan India gitu loh. Dan terus kemudian farmakopenya itu analisanya, terus kemudian spesifikasinya itu kan yang develop adalah originator. Nah, terus kemudian untuk supaya bisa nih ya, pemerintah kan juga pemerintah kan juga ingin supaya produk ini bisa diproduksi massal supaya murah gitu loh. Kemudian ada beberapa ya, istilahnya tuh reduction ya kalau kita istilahnya. Jadi nggak semua persyaratan itu harus dipenuhi oleh pabrik. Yang penting poin-poinnya aja, yang kritikal yang mana yang harus dipenuhi gitu. Dan itulah yang biasanya ya produsen generik ya, dia tuh ada cut reduction analisis, itu yang menyebabkan bisa murah. Karena kalau originator dia nggak mau, dia nggak bisa main-main gitu. Semua parameter harus diuji. Tetapi kalau generik dia nggak mau karena itu tadi menekan harga. Yang penting kritikanya dulu yang. Atau saya mungkin bisa analogikan begini kali ya. Ya, katakanlah obat vitamin C. Ya. Halo. Nah, vitamin C itu kan bahan bakunya jeruk ya. Katakanlah gitu. Nah, masalahnya mungkin kualitas jeruk kan macam-macam nih. Mungkin jeruk yang obat paten itu jeruknya kualitasnya lebih bagus daripada Sahat. Kalau untuk obat itu sudah disintesa. Sintesa itu hasil sintesa, itu bukan jeruk yang asli. Itu saya analogikan seperti itu. Kualitas jeruk kan macam-macam tuh. Ada yang harganya per kilo 50.000, ada yang harga per kilonya 10.000 nih. Halo. Nah, mungkin yang paten nih kualitasnya lebih bagus kali ya. Halo. Jeruk lemon apa jeruk Bali nih? Ya. Oke, baik. Terima kasih Om Sahat. Iya. Terima kasih Om Sahat. Waktunya terbatas ya kita ya. Baik. Betul. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Om Hendar, ada waktu 5 menit. Silakan. Terima kasih ya, langsung aja ya. Ya. Buat kita sama Dani ya. Kalau di dalam dunia olahraga tuh kan suka ada itu namanya anabolik steroid ya. Saya mau tanya tuh fungsinya buat apa sih? Ada faktor negatifnya nggak untuk anabolik steroid itu? Nah, terus kalau seandainya memang ada nggak sejenis yang anabolik steroid yang lebih aman gitu? Karena kan mungkin aja yang dibilang anabolik steroid itu katanya berbahaya gitu. Kalau misalnya ada, kayak apa tuh? Namanya apa? Itu aja sih. Ya, silakan dijawab. Ya, memang
jawab ya. Penggunaan steroid yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama itu dia bisa menimbulkan efek moon phase ya, kayak muka bulan. Itu bisa terjadi pembengkakan seperti di wajah kita tuh muka bulan. Jadi penggunaan steroid pada olahragawan itu seringkali buat menimbulkan efek ini psikologi faktor gitu. Ya dia lebih ini steroid itu lebih ke otot ya, Mona. Biasanya doping ya. Ya, kalau boleh betul, kalau boleh saya tambahkan dikit aja, mohon maaf dokter Dina sama Indah. Steroid anabolika itu kan adalah namanya obat tambahan. Sebetulnya larinya menurut saya itu adalah lebih ke psikologi. Dan di dunia olahraga tidak mengenal yang namanya steroid. Ketika menggunakan steroid pasti Anda tidak akan bisa bertanding, apalagi multi event. Karena itu dianggap mencederai semangat sportivitas olahraga. Kedua, steroid anabolika itu untuk masalah efek sampingannya dokter yang lebih tahu, tetapi menurut saya efek sampingnya sudah banyak terjadi dan banyak juga atlet-atlet hebat sekalipun akhirnya mereka meninggal karena penggunaan steroid anabolika yang berlebihan dan lama. Jadi menurut saya kalau salah tolong dibetulkan. Menurut saya steroid anabolika yang paling baik adalah ketika Anda berlatih sebaik mungkin sesuai dengan porsi, sesuai dengan tujuan dan tidak ada kata menyerah. Jadi pasti itu akan termasuk dengan sepertinya. Ya, betul. Ya. Ya, jadi pembakarannya itu dipaksa gitu loh, Indar, ya, dengan steroid ya. Sebenarnya dia itu kapasitasnya tidak bisa melakukan hal tersebut, tetapi karena dipaksa ya, dia pembakarannya itu over. Nah, setelah dia selesai, dia mengalami kecapean yang berlebihan, dan itu yang makanya membahayakan. Ya, jadi udah langsung tepar deh langsung. Ya, baik. Kesimpulannya anabolik itu berbahaya bagi olahragawan. Ya. Okay. Jangan dipakai dah. Jangan dipakai ya, Hendar. Baik, sudah jelas ya, Hendar. Baik, selanjutnya jangan pakai dar. Ivi, Bu Dokter Ivi, silakan. Ya, makasih Bud. Ya. Halo Bu Dokter. Mau tanya dong. Boleh. Aku kan mau vaksin Moderna nih, booster ketiga. Ya. Ketakutannya luar biasa nih, takutnya sakit. Aku harus minum apa ya? Kata orang paracetamol, betul kah? Ya. Jadi abis itu sebelum vaksin jangan minum obat dulu. Oh gitu. Nah, jadi setelah vaksin memang efeknya itu demam. Jadi minum paracetamol 3 kali 1000. Berapa? 3 kali 1000 miligram. 3 kali 1000. Gede ya? Udah rutin sampai efeknya hilang ya. Jangan tambah obat lain ya. Jadi 3 kali 2 kalau gitu ya. Kalau paracetamol ya. 500 mili ya. Jadi 3 kali 2. Jadi dinikmati aja efek Moderna. Sakit banget ya. Semangat. Sakit, emang sakit. Sampai tangan tuh agak nggak bisa diangkat tuh. Oh ya ampun. Iya, makasih dok. Terus aku mau ini, mau sebenarnya sih mau sharing aja. Jadi tadi ada pertanyaan dari siapa ya? Nur Hasana ya. Nur Hasana tentang darah tinggi. Jadi aku kan juga darah tinggi. Aku sebenarnya nggak darah tinggi. Gimana bilangnya ya? Jadi kadang-kadang darah aku tiba-tiba naik, tapi biasanya cuma 120/80. Terus, nah aku tuh disuruh sama dokter suruh periksa ABPM, Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Jadi kita diperiksa itu selama 24 jam. Lihat sampai ini keadaan darah tinggi kita itu bagaimana. Nah dari situ baru ketahuan bahwa kita itu harus minum obat darah tinggi. Jadi menurut dokter aku ya, dia bilang gue mau kasih lu payung supaya kalau lu tiba-tiba darah lu tinggi, lu udah ada payungnya, gitu loh ceritanya.
Benar nggak Bu Dokter? Ya, memang pemeriksaan itu, tapi kan cukup mahal juga ya pemeriksaan itu. Jadi sebelum payungnya itu sebelumnya kita sendiri deh yang ini sebelum kita memang bagus itu kan pemeriksaan penunjang ya. Jadi untuk mengetahui istilahnya medical check up kita deh, tapi itu yang paling ini. Jadi sebelum itu ya dari pola makan sih sebenarnya kita bisa jaga tuh, kita perhatikan 3 bulan aja deh. Kalau tekanan darah kita bisa stabil, tidak naik lagi, tidak ini, itu udah insya Allah kesananya kita bisa atur lebih ini lagi. Ya, baik. Makasih. Terima kasih Dokter Ivi. Ya. Baik. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dibacakan di chatting, nanti akan dijawab langsung japri ya Bu Dr. Medina dan Indah. Ya, kita bisa saya catat nanti pertanyaannya bisa dijapri untuk jawabannya. Terus yang tadi Resen Dodi ya, tinggal Dodi nanti pertanyaannya bisa di WA ke aku ya, karena waktunya sudah tinggal 8 menit lagi menuju maghrib ya. Oke, Bu. Ya, baik. Baiklah, ada yang mau disampaikan? Mona mau menyampaikan sesuatu? Kok Mona? Intinya sih adalah menurut saya ya. 1 menit, 2 menit, silakan. Kalau salah tolong berbagi. Jangan ketergantungan dengan obat-obatan. Karena kita juga diberikan kemampuan untuk berpikir bagaimana caranya mempertahankan kesehatan. Ketika Anda sudah sehat, pertahankan sebaik mungkin. Tetapi ketika Anda sakit, harus ke dokter. Apapun itu menurut saya harus ke dokter. Dan jangan pernah lupa untuk selalu memaintain apa yang telah kita punya. Bahwa sehat itu gratis, tetapi mempertahankannya membutuhkan energi dan mungkin biaya dalam arti kata bukan hanya biaya materi, tetapi juga biaya kita untuk disiplin dan komitmen dengan diri sendiri untuk menjaga kesehatan. Itu aja. Thank you Dokter Dina dan Tante Indah. Terima kasih Mona. Dokter Medina silakan. Dokter Medina silakan dan Indah disambung 1 menit silakan. Ya. Pada intinya jadi pada intinya obat itu bisa dikonsumsi, tidak harus kalau kita sakit itu intinya tidak melulu harus minum obat langsung. Jadi kita harus mengetahui penyebab apa kita mengalami keluhan tersebut. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa pasien yang cerdas adalah pasien yang bijak dalam menggunakan obat. Sekali lagi itu cukup. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dokter Medina. Silakan Indah Pancawardhani. Oke, kalau dari saya sih cuma ini ya, usahakan ya kalau memang butuh obat itu konsultasikan ke dokter, tapi usahakan juga jadikanlah makanan sebagai obatmu, jangan kebalikannya ya, jangan jadikan obatmu sebagai makanan, tapi makanan adalah obatmu supaya ya itu kita harus hidup sehat. Ya, terus kemudian ya hati-hati dengan penawaran atau pembelian obat-obat yang sekarang ya. Gunakan di form ini sudah sosialisasi sebenarnya ya. Gunakan aplikasi mobile Dipo Mobile ya untuk ngecek keaslian produk tersebut yang sudah terdaftar. Tadi kan saya sudah sharing ya, begitu panjangnya proses persetujuan obat ya. Jadi untuk meluluskan suatu obat itu nggak main-main ya, dan itu untuk apa sih? Untuk demi keamanan pasien ya, konsumen, supaya terhindar ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu aja Bu. Ya, baik, terima kasih Indah Pancawardhani dan terima kasih Dokter Medina. Sebelum kita berfoto bersama, sedikit saya sampaikan bahwa kesimpulannya adalah jangan sampai kita ingin sehat, ya kan?
malah jadi membahayakan diri kita dalam penggunaan obat yang tidak tepat pastinya ya kan. Terus jangan gunakan obat di luar petunjuk dari dokter atau apoteker. Terus bijaklah dalam penggunaan obat tadi seperti yang dikatakan Dr. Medina. Jadi kita harus bijak dalam penggunaan obat demi kesehatan kita bersama. Ya, oke, baik, kita tutup ngobar Altu 85 hari ini. Sebelumnya kita foto bersama, silakan kita sama-sama 1, 2, 3.